Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah berikan kita kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Nikmat mata masih bisa kita gunakan untuk melihat, nikmat telinga masih bisa untuk kita gunakan dalam memperdengarkan sesuatu, dan nikmat banyak sekali yang kita tidak pernah menyangka. Ternyata segala kenikmatan yang Allah berikan itu kepada kita tentu seharusnya menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terutama kepada yang berbicara pun mengingatkan lebih khusus bahwasannya mari kita sama-sama berintrospeksi diri, karena Dzulhijjah masih belum berakhir. Kemarin mungkin satu pekan yang lalu kita telah merayakan bersama-sama hari yang agung. Selain dari hari raya Idul Fitri, kita telah menunaikan hari raya Idul Adha. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita gunakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan kita, tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bermula dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh para malaikat, wahai malaikat, sungguh kami akan menciptakan satu makhluk yang dimana makhluk ini menjadikan sesuatu khalifah di muka bumi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau yakin engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan kita semua faham dan tahu bahwasanya manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia itu saling menumpahkan darah, manusia itu saling bunuh-membunuh. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh bahwasanya Allah itu lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka dari itu, jamaah dirahmati oleh Allah, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu memiliki dua makna. Yang pertama sebagai seorang pemimpin, dan yang kedua sebagai sosok yang akan tergantikan. Seolah-olah dalam ayat ini Allah ingin menyatakan bahwasannya kalian manusia sebagai seorang pemimpin pasti akan tergantikan dengan manusia yang lain. Kehidupan dunia yang sangat singkat, namanya dunia. Dunia asal katanya dana yadanu dunuan, dunia, yang berarti sesuatu yang singkat. Sehingga setiap sesuatu yang melekat pada hukum dunia pasti itu akan singkat. Seperti halnya usia kita, umur kita, itu adalah sesuatu yang singkat. Waktu itu sangatlah singkat. Makanya dengan waktu yang singkat itu, apalagi sekarang masih di bulan Dzulhijjah, mari bersama-sama kita berintrospeksi diri, masih
di era untuk memperbaiki diri. Ketika nanti Allah bukakan buku yang lembaran yang baru kepada kita, terutama di bulan Muharram, kita sudah menjadi sebaik-baik hamba yang sebagaimana Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sesungguhnya ketika itu Adam alaihi salam diberikan pengetahuan oleh Allah terkait nama-nama benda yang telah Allah tunjukkan. Kemudian malaikat ditanya sama Allah, kalau kamu memang sosok yang benar, coba sebutkan benda-benda itu. Ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sungguh bahwasanya kami tidak tahu apapun kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ini memberikan makna kepada kita. Ternyata Nabi Adam alaihi salam dimuliakan dan lebih tinggi daripada malaikat karena ilmunya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, tentu kita harus meninggikan derajat itu dengan cara memperbanyak wawasan kita dan memperoleh keberkahan dari segala keilmuan yang kita dapatkan. Makanya kalimatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dalam ayat ini Allah menyebutkan akan meninggikan derajat satu tingkat di hadapan hamba-hamba yang lainnya hanya dengan ilmu. Kalau kita berilmu di hadapan para hamba-hamba yang lain, otomatis kita dimuliakan oleh Allah. Kalimatnya sangat luar biasa dalam ayat ini, menggunakan kata majalis, yaitu jamak, ya. Orang-orang, sekumpulan orang yang duduk bersama untuk saling sharing tentang terkait ilmu. Asal katanya jalasa yajlisu ijlis. Jalas itu adalah duduk dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi, itu namanya jalas. Tapi kalau qu'ud itu duduk dari tempat yang tinggi menuju ke tempat rendah. Luar biasa dahsyatnya Al-Qur'an menempatkan ayat ini menggunakan kata jalasa yajlisu ijlis, tidak menggunakan kata qu'ud. Karena apa? Seolah-olah Allah ingin mengatakan orang yang duduk bermajlis, cuma duduk, gak menangkap apapun, ikut-ikutan duduk, ingin sekali mendapatkan keberkahan dari Allah, maka otomatis Allah tinggikan derajatnya di hadapan hamba-hamba yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya di era Dzulhijjah ini kita masih belum usai. 10 hari pertama kemarin kita sudah mendapatkan keutamaannya. Memelihara kuku, memelihara rambut, dalam rangka apa? Ingin ikut-ikutan selayaknya sebagaimana nilai yang didapatkan seperti orang yang berhaji. 11, 12, 13 Dzulhijjah kemarin kita telah berjumpa dengan hari tasyrik, yang dimana itu juga keutamaannya luar biasa. Tetapi kenapa setelah 10 hari pertama berlalu, kemudian dilanjutkan dengan hari tasyrik dan hari tasyrik sudah berlalu, seseorang seringkali melalaikan padahal masih di era Dzulhijjah. Tetapi orang-orang beranggapan bahwasanya keutamaan Dzulhijjah sudah berakhir, keutamaan Dzulhijjah sudah tidak ada, padahal keutamaannya masih ada. Cuma keutamaannya memang tidak sebesar ketika 10 hari pertama dan dilanjutkan dengan hari tasyrik itu. Makanya mari kita sadari bersama dan kita fahami bersama bahwasannya masih di era Dzulhijjah ini, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 11 bulan yang lalu, mulai bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dilanjutkan dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan sekarang kita berada di Dzulhijjah. Kita koreksi diri kita. Kita mungkin memang seringkali melakukan keburukan, banyak sekali melakukan kejahatan, banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, termasuk apapun itu. Walaupun kita terjerumus dalam dosa yang sama, jangan kita untuk berputus asa dalam kembali kepada Allah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai hamba-hamba yang dia berlumuran dosa sangat banyak. Dia masih dalam kondisi yang banyak banget kesalahannya, sampai-sampai kalau bisa dihitung kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan yang telah diperbuatnya, tetapi dia mau kembali kepada Allah. Sungguh Allah sangat mencintai hamba-hamba yang demikian. Allah mencintai mereka-mereka yang mau kembali di hadapan Allah. Mereka serius untuk memperbaiki diri mereka, dan mereka berusaha mensucikan diri mereka. Dan Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh Allah itu sangat memberikan keberuntungan kepada siapapun yang berusaha mensucikan dirinya. Ternyata jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah lebih mencintai pendosa yang dia mau kembali kepada Allah daripada orang yang selalu melakukan kebaikan tetapi dia tidak pernah merasa dirinya bersalah di hadapan Allah. Ini merupakan suatu tamparan keras untuk kita, bahwasanya ternyata memperbaiki diri itu sangatlah luar biasa. Memperbaiki diri, memiliki semangat berjuang untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi, memang sangatlah sulit. Akan tetapi kalau kita mau, yang Allah lihat itu bukan hasilnya, tetapi yang Allah lihat bagaimana seorang hamba itu berproses untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimana seorang hamba itu ketika dikasih cobaan, dikasih ujian sama Allah, gak pernah gentar. Layaknya ketika Ibrahim dengan Ismail, kisah ini seringkali kita ulangi, kita review, kita ulang, kita pelajari bersama. Bagaimana Ibrahim mengikhlaskan putranya Ismail hanya untuk mendatangkan cintanya Allah, dan bagaimana Ismail alaihi salam berusaha bersabar atas segala yang telah menimpanya hanya untuk mendapatkan cintanya Allah. Ternyata seorang ayah dan seorang anak, dua sosok yang paling mulia, mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata Allah mencintai mereka. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mendapatkan ridho dari Allah, bersama-sama kita berproses menjadi lebih baik. Tentu yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Sehingga kami mengajak semua kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Mulai detik ini tidak ada kata ditunda, tidak ada kata menunda, tidak ada kata untuk nanti, tidak ada kata untuk esok, tidak ada kata untuk tahun depan. Tetapi mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, mari kita ambil kesempatan itu. Jangan kita sia-siakan, karena banyak orang yang sudah berada di alam barzah sana, dia menyesal. Dia pengen sekali kembali ke dunia, pengen kembali memperbaiki dirinya, pengen berusaha mensucikan dirinya. Sedangkan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, mari bersama-sama kita saling memperbaiki diri. Tidak perlu mengoreksi orang lain, cukup mengoreksi diri kita sendiri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sangat memberikan keberuntungan untuk orang-orang yang dia mau kembali mensucikan diri.
Dan apa? Allah mengatakan juga bahwasanya orang-orang yang berusaha mengotori jiwanya, dia adalah orang yang sangat merugi. Makanya di era tahun ini 1446 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulhijjah ini, mari kita sama-sama untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Mungkin kemarin Ramadan rasanya belum maksimal. Kita koreksi, kita introspeksi diri. Apakah setelah Ramadan berakhir kita masih baca Quran atau tidak? Setelah Ramadan berakhir, apakah sunnah-sunnahnya masih dijalankan atau ditinggalkan? Apakah setelah Ramadan itu berakhir kita sudah lalai, kita sudah lengah terhadap amalan-amalan kita dalam keseharian kita? Kita koreksi lagi. Karena sangat sulit menjaga konsistensi, sangat sulit menjaga keistiqomahan. Makanya doa diperintahkan oleh Allah yang pertama kali ketika seorang sudah beriman kepada Allah, agar diberikan keistiqomahan dalam setiap melakukan aktivitas kebaikan. Istiqomah dalam menunaikan kebaikan, istiqomah untuk menahan diri dari sesuatu yang buruk, istiqomah pokoknya segala aktivitas yang menjadikan dirinya bernilai ibadah di hadapan Allah. Allah sangat menginginkan itu, jamaah. Allah pengen banget kita kembali. Allah pengen banget kita mendekatkan diri kembali kepada Allah. Udah berapa banyak masalah yang Allah selesaikan, tetapi kenapa ketika dikasih secuil masalah kita udah koar-koar luar biasa. Banyak orang yang lebih dari kita cobaannya, tetapi mereka tidak seberisik kita. Sedangkan kita dikasih cobaan tidak seberapa, tetapi koar-koar kemana-mana. Ini kan harus kita koreksi bersama. Ternyata menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang ridho tak semudah sebagaimana yang dibayangkan. Ternyata menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang ridho, menjadi hamba yang sabar, mustahil akan terrealisasi kalau kita tidak pernah berintrospeksi diri. Makanya banyak orang sukses di luaran sana, mereka mustahil dapat meraih kesuksesan itu tanpa adanya introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya punya iman kepada Allah, coba tingkatkan takwa kalian sama Allah, dan jangan sekali-kali kalian terjatuh dalam nilai-nilai yang tidak meninggikan takwa. Dan coba dengan ayat ini Allah memerintahkan kita untuk ayo kita introspeksi diri, ayo evaluasi diri, seolah-olah besok itu adalah kematian kita, seolah-olah besok hari kiamat akan tiba. Sehingga dengan demikian kita akan terpantik lebih keras lagi untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Capek kita, udah dekat, jauh lagi, dekat lagi, jauh lagi. Coba kalau selalu dekat sama Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan akan Allah mudahkan dan Allah muliakan. Lihat Nabi Musa alaihi salam ketika berdoa kepada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tetapi dengan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa berdoa langsung Allah beri, alam nashrah laka sadrak. Sungguh kami telah memberikan hati yang lapang kepadamu, dada yang lapang kepadamu wahai Muhammad. Ini kan suatu makna yang sangat tersirat untuk kita, bahwasanya Rasulullah, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan pengabulan doa-doa dari Allah. Ternyata kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, atau mungkin kok gak dikabulkan tapi pengen mendapatkan hati yang lapang, pengen mendapatkan pundak yang selalu dikuatkan, ternyata hanya satu kuncinya, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Nabi Ibrahim gak pernah tahu Ismail yang disembelih akan disembelih tapi digantikan dengan seekor hewan yang besar. Nabi Musa itu gak pernah tahu ketika dia sudah berjumpa dengan lautan dan dia merasa bahwasannya sudah sangat terpojok, udah gak ada jalan keluar lagi.
sedangkan di belakangnya itu ada Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi apa kata Allah? Coba Musa, hentakkanlah tongkatmu ke daratan, lalu terbelahlah lautan. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Konsisten meningkatkan takwa sama Allah, selalu percaya akan pertolongan dari Allah, itu pasti sangatlah dekat. Dan ingat, kalau kita lagi di puncak-puncaknya masalah, sungguh itu sangat dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncullah kaidah dalam ayat Al-Quran surah ke-65 surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun itu, mau besar mau kecil, punya jabatan atau enggak punya jabatan, atau dia punya kekuasaan atau tidak, punya uang atau harta atau hanya berkecukupan, Allah enggak peduli. Selagi dia masih mau meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Bahkan di ujungnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah memberikan rezeki yang entah dari mana asalnya. Ini kan luar biasa sekali. Kalau kita pahami, kita memahami apa yang telah Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Ketika kita sudah menyakiti Allah, kita introspeksi diri. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku sayang, coba kamu punya dosa, kamu mau minta apa sih? Dosamu sebanyak apa sih? Janganlah kamu putus asa dari rahmatku. Mau kamu punya dosa yang seringkali jatuh dalam dosa yang sama, dosanya itu besar, berlumuran dosa, mau kembali kepada Allah, sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita serius mau kembali kepada Allah, kita benar-benar mau untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Allah akan mudahkan setiap langkah kita. Ingatlah wahai hambaku, kalau engkau punya kesalahan atau dosa kok besarnya seluas samudra, ingat bahwasanya rahmat dan ampunan Allah itu meliputi alam semesta. Kita harus paham, ternyata sebegitu cintanya Allah kepada hambanya, sampai-sampai kalau kita berbuat salah aja, kita berbuat dosa aja, Allah masih mau memanggil kita dengan kalimat, hambaku sayang, ayo kembali lagi sama aku. Kamu mau minta apa sih? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat bahwasanya Allah itu sampai kapanpun gak akan pernah yang namanya meninggalkan kita. Terkadang kita kalau ditinggalkan seseorang, itu aja kecewanya luar biasa. Kita ditinggalkan oleh sosok yang paling kita kagumi, yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai. Terkadang kita tuh kayak merasa kehilangan yang begitu dahsyatnya. Padahal kehilangan yang paling dahsyat adalah kalau kita sudah kehilangan Allah. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, kita masih punya Allah. Dan ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sampai kapanpun gak akan pernah ninggalin kita. Mau kita nyakitin Allah kayak gimana pun, mau kita udah nyia-nyiain Allah, kita udah ngelalaiin Allah, kita udah berusaha kayak pengen banget melakukan sesuatu yang Allah larang, tapi ingat, Allah sampai kapanpun gak akan ninggalin kita. Mau kita dalam kondisi sempit, mau dalam kondisi mohon maaf berkecukupan harta kita, atau mungkin kita dalam kondisi kekurangan dalam segala hal, dijauhi teman, dijauhi orang-orang sekitar, ngerasa gak ada yang peduli, tapi ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah pasti akan selalu bersama kita. Itu adalah suatu kalimat yang paling romantis. Allah mengatakan itu kepada hambanya. Kadang kalau orang yang ada mengatakan itu sama kita aja, itu udah kayak bapernya luar biasa. Ini Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Zat yang segala sesuatunya hanya untuk kesenangan kita,
kenikmatan kita. Hanya Allah menciptakan kita hanya untuk pengen kita tuh masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan yang tiada batasnya. Begitu cintanya Allah kepada hambanya. Sampai-sampai ketika seorang hamba dia salah, Allah gak langsung ninggalin, tapi Allah pasti akan ngingetin dulu. Allah negur dulu, ayolah dekat lagi sama aku. Kenapa sih kok kamu jauh-jauh terus? Dekat lagi lah, ayo sini sama aku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau sekiranya kalian memiliki harta, tiba-tiba harta kalian hilang entah kemana, kemudian kalian kembali lagi kepada Allah, ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang datang nanti di akhir itu akan pasti lebih baik daripada yang datang di awal. Karena apa? Allah akan melihat proses seorang hamba ini dan Allah akan memberikan hadiah yang entah dari mananya. Dan ini relate banget dengan ayat yang tadi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar serta rezeki yang entah dari mana asalnya ketika seorang hamba selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Dzulhijjah ini menjadikan kita berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari yang masa-masa lalu kita memiliki masa kelam yang luar biasa. Kita banyak sekali melakukan dosa kepada Allah. Terkadang kita jatuh pada dosa yang sama, bahkan kadang lebih dahsyat lagi dosanya. Tapi ingat, setiap orang yang punya masa kelam pasti punya harapan untuk menjadi sesosok yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Umar bin Khattab, kita melihat Umar bin Khattab, dia adalah seorang pemabuk. Setiap hari dia gak bisa gak mabuk. Setiap hari dia mukulin orang, gak bisa gak mukulin orang. Bahkan Umar bin Khattab setiap ada bayi wanita itu dibunuh. Luar biasa dahsyatnya dosa-dosa yang telah dilakukan Umar bin Khattab. Bunuh orang, hobinya mabuk-mabukan, kadang mukulin orang. Tetapi lihat, ketika akhir hayatnya Rasulullah menjamin surga untuknya dan menjamin istana surga milik Umar bin Khattab di surganya kelak. Karena apa? Setiap orang dia punya masanya masing-masing untuk berubah. Setiap orang punya masa kelamnya. Setiap orang punya masa-masa ketika dia sangat jahiliyah. Setiap orang punya masanya ketika dulu dia melakukan suatu keburukan. Tetapi ingatlah, kalau kita punya masa kelam kita, pastikan di suatu saat nanti pasti kita akan menjadi sesosok hamba yang lebih baik lagi. Mumpung kita masih diberikan kehidupan sama Allah, mumpung masih diberikan hal-hal positif, mumpung masih diberikan kenikmatan yang tiada batasnya. Banyak orang yang pingin seperti kita, tetapi mereka tidak bisa seperti kita. Banyak orang yang mendambakan kehidupan seperti kita. Enak ya hidupnya berkecukupan, gak kekurangan. Enak ya hidupnya cuma seperti itu, gak harus panas-panasan. Enak ya hidupnya kayak gitu, gak harus kehujanan-kehujanan setiap mencari nafkah. Itu luar biasa jamaah. Patut kita syukuri bersama. Dengan rasa syukur yang kita miliki itu harusnya menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, memperbaiki pribadi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Tentu bukan menjadi lebih baik dari siapapun, tidak menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berusaha menjadi baik dari diri kita yang sebelumnya. Karena kita gak tahu kapan Allah memanggil kita. Tugas kita hanya mempersiapkan kembali. Kapan Allah memanggil kita, kita sudah dalam kondisi yang sangat siap ketika dipanggil oleh Allah. Tentu ingat bahwasanya yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Oleh karena itu, kalimat motivasi ini kita jadikan bersama-sama sebagai penyemangat diri untuk berubah menjadi baik. Tentunya bukan menjadi baik di hadapan manusia,
tetapi menjadi baik di hadapan Allah. Terserah manusia mau menganggap kita nggak baik, terserah manusia mau menganggap ini mah orangnya suka ini, orangnya mah dosa, banyak ngelakuin dosa, orang ini mah banyak banget melakukan kesalahan, orang ini nggak sesuai dengan omongannya. Biarin aja kata-kata yang demikian, biarlah orang lain memendam itu semua. Kita nggak usah pedulikan kata orang. Kita berusaha hanya memperbaiki diri kita dan mengharapkan validasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tadi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, itu adalah suatu bentuk pemahaman kita bahwasannya ternyata kita melekat pada hukum dunia yang sifatnya sangat sementara, sehingga semoga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang padat, dan kita benar-benar bisa diistiqomahkan oleh Allah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah tentunya. Kenapa sih kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah atas nama waktu dalam Al-Quran surah Al-Asr cuma 3 ayat? Kenapa demikian? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sangat tersingkat sekali. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lihat, kenapa sih kok maknanya Al-Quran surah Al-Asr tentang waktu kok sangat singkat sekali? Kenapa cuma 3 ayat? Agar manusia itu memahami bahwasannya waktu itu sangatlah singkat, sehingga kita tidak menyepelekan yang namanya waktu. Kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai manusia mungkin bisa membeli berapapun jam yang kita inginkan, membeli berapapun arloji yang kita inginkan, tapi ingat bahwasanya kita nggak akan pernah bisa membeli yang namanya waktu. Waktu itu sangatlah tidak bisa kita beli dengan harta, tidak bisa kita beli dengan kekuasaan, tidak bisa kita beli dengan apapun. Makanya Allah bersumpah atas nama waktu, karena sesuatu ini sangat spesial. Wal 'asr, dan demi waktu. Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah bahwasanya manusia itu sangatlah merugi. Dia nggak pernah memanfaatkan kesempatan waktu dalam hidupnya. Hidupnya waktunya cuma dibuang-buang, cuma digunakan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, ini patut kita koreksi jamaah. Apakah dalam keseharian kita waktu kita sering kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Apakah sudah bermanfaat untuk orang lain waktu yang kita miliki? Kalau belum, coba mulai hari ini, mulai sekarang juga kita perbaiki diri ini dengan cara mulai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, agar waktu kita bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit pemantik ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan pribadi yang lebih baik tentunya. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk siapapun yang mendengarkan, dan semoga Allah jadikan ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat, sebagai amal jariah yang tanpa putus. Semoga istiqomah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mari kita tutup bersama kajian pada kesempatan kali ini dengan berdoa, bermohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semua karena Allah. Karena kalau kita meniatkan apapun itu karena Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu kepada manusia dalam melakukan sesuatu, tentu pasti kita akan kecewa. Kita sudah berharap kepada seseorang, kita sudah menaruh harap kepada seseorang, ternyata orang itu tak sesuai dengan ekspektasi kita, tentu yang akan kita dapatkan hanyalah kekecewaan.
Tetapi kalau dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita hanya mengandalkan Allah, kita hanya meniatkan diri hanya untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah, mendatangkan kasih sayangnya Allah, mendatangkan rahmatnya Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti kita nggak akan pernah kecewa. Justru itu menjadi penyemangat kita untuk semakin menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup perjumpaan pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan dan mendatangkan cinta dan ridhonya dari Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi' ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Tentu mohon maaf, banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dari apa yang kami sampaikan, terutama tutur kata, sikap maupun perilaku. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.